di Aceh itu saya menemukan ada satu momen ketika mereka itu keadaan memang hancur ya. Ada satu tenda untuk kayak taman bermainnya, tenda kecil saya, tenda kanvas. Terus anak-anak itu hanya main-main dan ketawa-ketawa, terus dia tarik tangan saya, ayo kita main. Tapi ketika saya hanya melihat mereka dan saya menangis. Dan di situ adalah salah satu mungkin milestone yang suara Tuhan langsung, bahwa dia ada bilang ke saya bahwa ini adalah masa depanmu, kamu akan diutus untuk anak-anak ini. Halo, selamat datang di People for Others, sebuah podcast yang berusaha menggali nilai-nilai kita, pilihan kita untuk orang lain. Bersama saya, Anggrianto, kita saat ini sedang mengambil lokasi syuting di Kolese Hermanum di daerah Johar Baru, Kelurahan dan Kecamatan Johar Baru di Jakarta Pusat. Ini adalah sebuah tempat asrama mahasiswa Yesuit yang sedang belajar menekuni studi filsafat di STF Triakarya. Dan jika terdengar ada sayup-sayup sapuan dari Romo yang sedang membersihkan halaman, itu adalah bagian yang natural dari tempat ini. Sangat asri, luas, di mana para frater belajar menempuh ilmu filsafat yang tentu akan dipraktekkan dalam keseharian atau hari-hari mereka. Saat ini tentu saya tidak sendiri, ada Mas Sakarya Premaditya. Hello new day, 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 and let your heart make a brand new start. Ya, kami adalah satu alma mater. Kami lulusan Kolese de Brito. Saya angkatan sebenarnya agak malu, tapi saya 91. Sementara Adit 2003. 2003. Kira-kira dihitung berapa ya? Berapa tahun kita? Beda 12 tahun ya. 12 tahun. Tapi kelihatan lebih muda Mas ya kayak Terima kasih. Nah, Mas Adit ini adalah seorang pendidik misi. Ya, betul. Pendidik misi adalah sebuah, menurut kami, tim kreatif, adalah pilihan yang boleh dibilang unik kalau tidak luar biasa. Beliau mendirikan sekolah, kemudian menjalankan sekolah, mengembangkan sekolah jauh di Kosarek. Ya, betul, Kosarek. Yahukimo di Wamena ya. Paling dekat Wamena, kota terdekat. Itu Wamena, harus jalan 7 hari. 7 hari kalau kami ya lokal pasti lebih cepat, tapi kami normal 7 hari. 7 hari. Baik. Nah, itu adalah sebuah pilihan yang tentu belum banyak orang tahu. Betul. Bagaimana itu keseharian dari Mas Adit, kemudian pilihan-pilihannya, dan kemudian hal-hal apa yang dilakukan. Mungkin kita akan banyak bahas di sini, Dit. Kita ngobrol-ngobrol. Ya, oke. Ini bukan wawancara, karena saya juga bukan wartawan, hanya mantan wartawan. Tapi kita lebih banyak ingin tahu apa yang Mas Adit lakukan, kemudian apa yang bisa kita pelajari dari pilihan-pilihan. Buat saya sulit ya, paling tidak saya nggak bisa mengambil pilihan seperti yang Anda lakukan. Nanti kita bisa explore itu, dan mungkin yang pertama kita harus bicara dulu atau tahu dulu apa sebenarnya yang Anda lakukan di sana. Jangan-jangan saya cuma ngecap, jangan-jangan saya cuma membesar-besarkan. Monggo jenengan bisa share apa yang sebenarnya Anda lakukan di kota yang sangat terpencil. Oke, bukan kota itu, kecamatan. Desa bahkan ya. Iya, tidak ada infrastruktur soalnya. Monggo.
Jadi ya tadi sudah perkenalan nama Sakarya Primaditya, tapi hampir tidak ada yang tahu nama asli saya. Biasa orang panggil saya Adit, atau kalau dulu waktu SMA sampai kuliah panggilnya Endut, Adit Endut. Karena Adit Emang pasti banyak orang. Seberapa gendut waktu itu? Oh, 110, 115, sangat besar. Ini jangan-jangan menjadi kurus karena juga di sana di Sudah tempat kehidupan. ya, betul. Sekarang dulu sih lebih kurus lagi, pas pada waktu awal-awal di Kosarek hidup lebih nelongso lagi, lebih kurus. Sekarang udah sedikit bisa menyesuaikan, apalagi di kota sebulan ini. Ya pasti ya. Cuman ya bisa panggil Adit aja. Memang pasti banyak ya, ada rangkaian dalam hidup, milestone dalam hidup yang membuat sampai di Kosarek. Tapi hal mungkin beberapa poin itu kayak sebenarnya dari lahir. Orang tua saya memang dari kalangan menengah ke bawah, dari keturunan Tionghoa yang menengah ke bawah, tapi mereka sangat fokus pada pelayanan. Dan ketika saya lahir, ketika doa itu salah satu milestone pertama. Sebelum saya lahir masih di kandungan ibu, keluarga kami berdoa, keluarga besar, dan mereka mendapat nubuat bahwa anak ini akan dipakai Tuhan. Baik. Akhirnya karena doa nubuat itu, semua seolah-olah bapak mama saya karena di Katolik, pelayanan di gereja Katolik di Bandung, mengarahkan saya untuk jadi pastor, begitu. Jadi sempat kejadian nggak itu? Mengarahkannya ke Mertoyudan, ke pintu Mertoyudan, udah daftar, udah interview, udah ke seminari, terus selalu didorong-dorongin bergaul dengan frater, dengan apa gitu ya. Tapi bukan berarti saya menolak panggilan itu, tapi saya merasa di satu titik mungkin saya akan dipakai Tuhan, tapi tidak sebagai imamat atau dengan kaul begitu ya. Saya, dan lebih karena saya melihat teladan orang tua saya yang hampir setengah hidupnya atau lebih bahkan untuk melayani kegerejaan, penggembalaan atau penjangkauan ke pemuda-muda dan lain-lain, membantu di gereja Katolik. Nah dari situlah itu salah satu milestone pertama ya. Dan entah kenapa juga dipelihara Tuhan dengan segala hal yang terjadi, selalu mengarahkan saya jadi ketika yang lain dari SD selalu bercita-cita dulu tuh apa ya, pilot, presiden, insinyur kalau orang tua, hukum, ekonomi, pengacara, bisnis dan lain-lain. Saya bilang saya mau kerja sosial, volunteer. Sejak kecil memang betul. Dari kelas 4 SD, 5 SD yang seingat saya, ketika saya kenal kata volunteer, karena bapak saya adalah guru, saya sangat-sangat buka banyak ruang diskusi dengan dia. Dan guru dia di mana kalau boleh tahu? Di sekolah SMA Kristen di Bina Bakti di Bandung. Bina Bakti, oke. Betul. Dan dia memberikan ruang bagi saya untuk bertumbuh, berdialektika, dan memberikan banyak buku-buku yang kebijaksanaan lah ya, wisdom dari segala jenis penulis ya, tidak hanya religius saja. Tapi dari situlah berproses. Jadi kata yang saya kenal tuh volunteer, kerja sosial. Baru saya punya sepupu yang dokter masuk MSF. Ada yang deploy kemana-mana. Terus ketika mereka pulang, semua orang membayangkan kerja yang kaya-kaya. Saya membayangkan petualangan begitu ya. Nah itu juga terpupuk. Dan orang tua saya memberi ruang untuk itu. Dan itu puji Tuhannya itu ya. Tapi memang sekali lagi ada milestone ketika saya masuki usia remaja, saya masuk di Brito, diberi ruang semakin besar. Ada masanya saya meninggalkan religiusitas saya meninggalkan, saya rasa karena pada waktu titik itu saya merasa saya tidak menemukan Tuhan di gereja, karena gereja terlalu banyak fokus membangun fisik, material, banyak politiknya. Dan jadi pas di Brito nakal. Ya tanyalah kepada. Sebenarnya saya pindah de Brito karena sekolah di Bandung SMP Aloysius yang sangat baik secara akademis, disiplin sangat kuat. Saya sebenarnya punya kemampuan akademis yang sangat baik di situ. Tapi saya selalu 10 kecil karena saya melawan semua guru-gurunya. Ada pemberontakan. Perlawanan, ada pemberontakan karena buat apa disiplin yang buta begitu yang tidak dijelaskan ini kenapa karena saya dibesarkan oleh keluarga yang sangat memberi ruang dialektika. Ketika saya menemukan kata de Brito, ada guru SMP di situ yang pernah mengajari de Brito dan dia bilang tuh kalau sekolah di situ begini. Saya mulai cari tahu, tapi sambil kita nyari setelah Mertoyudan baru kita ke de Brito ya, karena lagi agak-agak tetap ngarahinnya ke pastor ya. Cuman jadi saya akhirnya tur kami naik mobil butut dari Bandung tuh Mertoyudan, Vanlit, de Brito. Tapi saya udah tahu begitu masuk Brito saya akan di sini. Walaupun dua-duanya sebenarnya bisa menerima ya, karena kami punya referensi cukup baik dan saya bisa menempuh
tes-tesnya. Cuma Milestone kedua ini berarti. betul. Oke. Ketika saya memilih, saya akan masuk De Brito. Tapi saya tahu untuk akademis mungkin saya akan turun karena saya dari Aloysius yang standar tinggi. Betul, ya. Tapi saya tahu saya sekolah SMA Jadi mencari bukan itu. Mau dibilang Aloysius itu lebih baik dari De Brito gitu. Secara akademis, Oke, sangat secara akademis. iya, karena emang targetnya besar sekali. Ya. Waktu saya masuk, saya ngerasa kok sekolah santai banget ya di sini. Karena kalau ya ini jujur aja ya. Oke. Saya tidak, That's ya. fine. Ya. Dan jadi ketika masuk awal, saya sejujurnya tidak mendapat tantangan akademis, tapi Oke. saya justru mendapat tantangan untuk jalan mana yang saya pilih, Oke. hal apa yang saya mau teruskan dan lain-lain. Nah, iya itu sih. Terus milestone itu, tapi benar-benar di De Brito lah semangat untuk ya karena saya udah ada latar belakang mau kerja sosial dan bapak saya tuh selalu pesan ke saya 2 pesan yang selalu saya ingat karena kami sering road trip, kami sering jalan. Dia bilang pertama, jelajahi dulu negaramu sebelum kamu jelajahi pulau orang. Ya. Yang kedua adalah jangan melihat terlalu banyak ke atas. Lihatlah ke bawah siapa Ya. yang harus kau tarik untuk sama-sama denganmu ke atas. Oke. Jadi intinya kayak percuma kamu naik sendiri, sukses sendiri, kalau kamu nggak bisa sekitarmu, realitasmu perlu kamu angkat begitu. Jangan pikir ke diri sendiri untuk naik. Itu secara banyak versi dia mengulang-ulang itu dan itu ketanam ya. Nah di De Brito itu ketika dulu memang masih sebatas jualan slogan di kaos dan stiker yang kita jualan kan. Ya itulah semua hal-hal itu dia ada Man for Other, M4O apa-apa itu. Tapi ya itulah mungkin ya karena diulang-ulang lama-lama apa sih arti nilai ini gitu ya. Dan suka kan ada juga ketika kita mau jadi presidium kita ada live in, kita ada ujian untuk ngegembel kemana-mana dan lain-lain. Tapi berpadu ya dari orang tua punya nilai sama apa yang ditanamkan di sekolah, walaupun sekolahnya berandalnya oke aku ya bajingan gitu ya. Maksudnya masalahku bukan alkohol karena alkohol buat keluargaku adalah minuman biasa-biasa aja kita minum sama-sama dari umurku kecil. Jadi alkohol bukan masalah buatku. Tapi ketika kita bisa bebas kemana-mana segala jenis orang dari yang ateis sampai yang anti Christ sampai yang apa ada semua dan berproses lah di situ. Itu adalah milestone yang sangat baik ketika saya keluar. Saya nggak pernah kaget lagi ketemu Orang dengan beragam Iya, strata. betul. Ketika saya masuk kuliah di Unpar. Ya. Itu universitas mahal dan universitas yang sangat bergengsi. Iya, dan saya balik kampung gitu ya. Sebenarnya saya agak malu gitu, kayak ngapain saya balik jauh-jauh ke Jogja, balik lagi ke Bandung. Cuma karena lagi itu pilihannya waktu itu sebenarnya saya keterima di Belanda setengah beasiswa, tapi saya bapak saya tidak mampu sebenarnya, tapi dia bilang saya akan usahakan kalau kamu yang mau usahakan. Tapi dia kasih pertimbangan, kalau kamu ke sana, kamu akan jadi mahasiswa yang baik secara masa depan, tapi pikirkan soal hidup sosialmu. Karena kamu akan sangat-sangat fokus untuk membayar segala Semua jenis kebutuhan, ini dan kamu kehilangan apakah itu yang kamu cari atau tidak. Nah, itu pun akhirnya membuat saya memilih saya tidak ambil. Ya walaupun saya sudah diterima dan lain-lain, tapi akhirnya saya memilih ke Unpar. Ya dan di Unpar kebanyakan menengah ke atas ya dan kebanyakan dari orang-orang kota gitu ya. Tapi ketika saya datang gondrong dan saya kayak sejenis kayak snob arogan gitu kayak petenteng dan nggak kaget dengan ketemu orang jenis lain, semua orang bingung gitu ya ini siapa gitu. Nah karena memang dan karena kami juga dengan orang tua biasakan untuk kalau libur sekolah menjelajah ke banyak tempat, tapi bukan ke Bali atau kemana, ke luar negeri enggak. Kami ke kampung-kampung pakai mobil butut mogok di mana tidur sama masyarakat. Itu membuat semakin perspektif tuh luas gitu kan. Dan itu yang membuat, itu salah satu milestone yang membuat emang jadi di De Brito itu karena dari segala jenis provinsi dan suku dan apa nggak kaget lagi. Itu beneran kerasa buat saya itu jadi sebuah modal yang tidak disadari ya. Bukan yang saya cari. Pada saat di Unpar kemudian itulah mulai sepertinya ikut kegiatan sosial yang akhirnya ke Papua. Ya jadi pada waktu di Unpar tahun kedua saya kuliahnya
kurang semangat. Jadi saya ketika Aceh tsunami, saya langsung mendaftar ke Palang Merah, tapi karena kemampuan bahasa saya cukup baik, jadi saya diterima jadi penerjemah oleh Federasi Palang Merah Internasional. Dan saya di Aceh tahun di Februari selama 1 semester saya cuti ya. Nah, itu juga milestone berikutnya. Saat saya di Aceh, saya sudah mau habis kontrak sebagai translator untuk masa darurat. Ditawarilah oleh Palang Merah, kamu belum lulus tapi kamu bisa lanjut dengan posisi yang staf profesional. Jadi masuk ke Palang Merah Internasional. Iya, seharusnya sudah ditawarin, sudah kontrak di depan dengan gaji yang pada waktu itu untuk orang belum lulus ini udah besar sekali ya. Nah, di satu sisi ibu saya yang lapor, ayah saya sudah semakin kritis karena keadaan kankernya. Dia bilang lebih baik pulang karena mungkin ini nggak ada kesempatan lagi. Jadi itu harus ada pilihan. Nah, sebenarnya gini, di Aceh itu saya menemukan di Aceh itu ada satu kampung namanya Riga di dekat Calang. Dulu penempatan saya di Calang, salah satu tempat yang paling habis. Saat saya lagi deploy untuk distribute paket dan lain-lain karena jadi koordinator bantuan. Ada satu momen ketika mereka itu keadaan memang hancur ya. Ada satu tenda untuk kayak taman bermain, tenda kecil saya, tenda kanvas. Terus anak-anak itu hanya main-main dan ketawa-ketawa, terus dia tarik tangan saya, ayo kita main. Saya tidak bisa, saya gemuk, tidak mungkin naik ke tenda ya. Tapi ketika lihat saya hanya melihat mereka dan saya menangis. Dan di situ adalah salah satu mungkin milestone yang suara Tuhan langsung, bahwa dia ada bilang ke saya bahwa ini adalah masa depanmu, kamu akan diutus untuk anak-anak ini. Jadi saya mau emosional lagi, karena saya sangat ingat momen itu. Saya nggak tahu anak itu siapa, saya tidak tahu sekarang mereka bagaimana, tapi saya ingat momen ketika melihat muka anak-anak itu dan mereka hanya ketawa, ayo main kakak main. Tapi mereka, ya di situ saya tahu Tuhan akan pakai saya untuk anak-anak, dan dia akan menjangkau di tempat anak-anak yang tidak dilihat orang, dan itu pengalaman spiritual. Seperti saat cinta pada pandangan pertama ya, dimana tahu momen itu bahwa saya akan memilih ini. Iya, bahwa Tuhan tuh kayak jelas sekali bilang ini adalah apa yang akan kamu lakukan di masa depanmu. Nah, tapi memang di situ bilang tapi tidak sekarang. Nah, akhirnya dengan bimbang ya umur 19 pada waktu itu ya, dan saya lagi tuh belum. Nah, itu tuh sebenarnya masih saya tidak meninggalkan agama. Saya betul-betul saya percaya Tuhan ada, tapi saya tidak melihat kehadiran Tuhan lagi di gereja. Jadi saya sudah menolak gereja kasar. Ya beberapa orang Aceh menarik-narik saya. Udah syahadat aja. Bukan, poinnya bukan itu. Intinya saya ada spiritual lain, tapi pada waktu itu saya tahu Tuhan Allah ini, Tuhan Yesus ini bilang ke saya ini adalah masa depan kamu, dan ini kamu akan diutus untuk ini. Nah, pergulatan itu pada saat di Aceh akhirnya pulang. Akhirnya saya pulang untuk orang tua saya, dan saya sangat tidak menyesal karena 2-3 minggu setelah saya pulang, 1 bulan setelah saya pulang akhir Mei, saya Juli awal bapak saya meninggal. Dan sebulan terakhir itu saya bisa habiskan waktu di rumah sakit sampai dia napas terakhir. Dan ya itu, dan saya tidak menyesal sama sekali, walaupun saya menampik tawaran yang sangat menggiurkan, dan terakhir saya cuma pesan, tolong selesaikan kuliah kamu sudah lama. Tapi Jogja gempa lagi, Merapi diutus lagi ya, tapi itu cerita lainnya. Yang tidak bisa dilakukan banyak orang sih sebenarnya, bahwa mendengarkan suara Tuhan itu bukan hal yang mudah. Betul. Anda berkali-kali bisa mendengar langsung beberapa kali perintah itu, dan itu suatu yang menurut saya itu adalah gift, anugerah yang sangat luar biasa. Mungkin beberapa orang mendengar, ada yang menyangkal. Nah, yang saya sangkal adalah keinginan saya untuk yang lain. Ya, saya bisa menolak beberapa tawaran yang mungkin lebih baik, tapi mungkin itu tidak sesuai yang Tuhan mau.